Selamat pagi, perkenalkan nama saya Carlos Pardosi, NPM 1915310080. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai kunci kesuksesan para calon wirausahawan. Adapun tujuan pembuatan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Plan ataupun Budgeting yang diampu oleh Ibu Gebi Citra Ananda, SEMM. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan. Pada dasarnya, Business Plan adalah cetak biru dari konsep bisnis yang akan dibangun. Melalui rencana bisnis itu pula lah Anda dapat mengetahui tentang bagaimana cara merintis usaha dengan cermat dan bisa mencapai tujuan bisnis yang diraih. Karena business plan adalah kunci utama agar bisnis bisa berjalan dengan sukses. Menjadi seorang wirausahawan atau pemilik sebuah bisnis adalah impian setiap orang. Bagaimana tidak? Dengan memiliki usaha sendiri, Anda tidak harus hidup di lingkungan kantor yang penuh dengan aturan. Karena alasan itulah sedikit orang yang rela untuk keluar dari profesi kantor saat ini untuk menjadi entrepreneur. Namun, di samping persaingan yang semakin ketat, menjadi pebisnis yang sukses akan membutuhkan usaha dan tekad yang tidak sedikit. Jadi, tanpa persiapan yang matang, besar kemungkinan bisnis yang dirintis akan berakhir dengan kegagalan. Untuk mengurangi resiko kegagalan dalam berbisnis, para calon wirausahawan disarankan untuk merancang konsep usaha yang akan dijalankan dengan akurat terlebih dahulu. Salah satunya yaitu membuat business plan atau rencana bisnis. Pentingnya pembuatan business plan bagi pebisnis. Sebelum memutuskan untuk membangun sebuah usaha, para pebisnis disarankan untuk menyusun rancangan bisnis melalui business plan. Rencana bisnis atau business plan adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi tujuan sebuah usaha dan bagaimana cara pebisnis meraih target bisnis tersebut. Meski memiliki peran krusial pada potensi kesuksesan bisnis, banyak orang yang masih menganggap bahwa membuat rencana bisnis tidaklah penting. Asal ada kemauan untuk berusaha dan memulai langkah pertama, siapa saja bisa menjadi seorang pebisnis yang sukses dan memiliki untung yang banyak. Pemikiran seperti itu sebenarnya tidak salah dan baik untuk dijadikan sebagai motivasi menjadi seorang yang mandiri. Namun, jika Anda membangun bisnis hanya dengan modal nekat saja, potensi usaha menjadi sukses tidaklah terlalu besar. Bahkan jika tidak ada persiapan sedikit pun, Anda hanya akan membakar uang untuk modal usaha tanpa mendapatkan keuntungan bisnis tersebut. Memang business plan tidak bisa menggaransi sebuah bisnis bisa meraih kesuksesan. Namun dengan memiliki rancangan bisnis, Anda dapat lebih mudah menjalankan usaha dan mengarahkan sesuai dengan tujuan. Dengan begitu, potensi bisnis dapat beroperasi dengan lancar dan memberikan keuntungan berlimpah akan menjadi lebih tinggi. Unsur-unsur yang harus dimuat dalam rencana bisnis. Saat menyusun business plan, tentu ada beberapa unsur yang harus ditulis dan dijelaskan di dalamnya. Tanpa adanya salah satu dari unsur ini, pemilik bisnis akan sulit mengetahui konsep usahanya secara menyeluruh. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini menjelaskan tentang konsep bisnis, visi dan misi, serta tujuan dari bisnis tersebut. Beberapa pebisnis menganggap bahwa ringkasan eksekutif adalah kesimpulan dari business plan dan biasanya disusun pada bagian awal. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang menceritakan mengenai data perusahaan, siapa saja yang menjalankan bisnis, hingga struktur organisasinya. Bila sudah ada, Anda juga dapat menuliskan susunan pemegang saham dalam bagian ini. Yang ketiga, analisis pasar. Analisis pasar serta marketing juga menjadi bagian unsur yang harus dimuat dalam rencana bisnis. Unsur ini mencakup strategi pemilik bisnis untuk memasarkan produk ke publik. Yang keempat, analisis produksi. Unsur yang keempat ini yaitu analisis produksi yang berisi tentang sistem operasi dari bisnis. Sistem operasi bisnis ini adalah runtutan alur produksi, mulai dari pembelian bahan produk hingga distribusinya dan proses penagihan transaksi dengan konsumen. Yang kelima, sumber daya manusia. Business plan juga harus menjelaskan mengenai kompetensi orang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis pada unsur analisis SDM. Jumlah karyawan serta pengembangan kemampuan juga termasuk pada penjelasan unsur analisis SDM ini. Analisis keuangan. Tak hanya SDM, analisis keuangan sebagai proyeksi pendapatan serta pengeluaran bisnis juga harus tertera pada business plan, BEP, ROI, perhitungan penggunaan leverage,
dan lain sebagainya yang berhubungan dengan finansial usaha dijelaskan pada poin ini. Yang ketujuh, rencangan pengembangan. Rencangan pengembangan usaha menjadi unsur selanjutnya dari business plan dan menjadi aspek yang paling sering dijadikan bahan pertimbangan utama investor. Alasannya karena unsur ini menunjukkan keseriusan pemilik bisnis menjalankan usaha dan rancangan keluar dari bisnis. Yang ke-8 yaitu resiko usaha. Resiko usaha menjadi unsur yang terakhir yang harus bisa dipaparkan oleh pebisnis dalam rencana bisnis. Tak hanya berisi tentang identifikasi atau risiko dari bisnis, perencanaan business plan juga harus bisa menjelaskan tentang cara menangani potensi buruk tersebut. Jadi investor mampu memberikan keputusan adalah konsep bisnis Anda layak untuk diinvestasikan atau tidak dengan menganalisis setiap usaha business plan tersebut. 8 alasan mengapa business plan wajib dibuat para pebisnis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rencana bisnis memiliki peran sebagai cetak biru atau blueprint dari usaha yang akan dijalankan. Dalam rancangan tersebut, terdapat beberapa detail informasi penting mengenai tujuan atau visi bisnis, langkah untuk mencapainya, hingga kapan bisnis dapat memenuhi target tersebut. Dalam sebuah bisnis plan, terdapat beberapa poin yang menjadi alasan mengapa pebisnis harus membuat rancangan usaha tersebut. Dengan begitu, pemilik usaha dapat menjadikan cetak biru bisnis tersebut sebagai tolak ukur dari perjalanan bisnisnya. Apakah sudah sesuai atau perlu penyesuaian konsep lebih lanjut? Alasan pertama, 1. Memiliki konsep yang jelas. Agar bisnis yang dijalankan memiliki konsep yang jelas, konsep bisnis ini meliputi misi dan detail informasi apapun yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan. Jadi, bisa dibilang bahwa poin inilah yang menjadi benang merah jalannya sebuah bisnis. Yang kedua, penjabaran struktur kepemimpinan. Penjabaran struktur kepemimpinan dan juga strateginya dalam menjalankan bisnis. Hal ini berkaitan dengan penjelasan mengenai pengurus usaha, karyawan yang dikerjakan, kegiatan operasional, hingga lokasi bisnis didirikan. Dengan kata lain, business plan dapat menjelaskan mengenai kerangka sebuah bisnis. Alasan ketiga, menjelaskan potensi pasar. Rencana bisnis juga menjelaskan secara detail mengenai potensi pasar atau bidang bisnis yang akan dijalankan. Penanganan industri, target pasar, hingga persaingan bisnis semua terangkum pada poin ketiga business plan ini. Alasan keempat yaitu mengetahui cara terbaik untuk promosi. Pebisnis juga mampu mengetahui cara terbaik untuk mempromosikan produknya. Strategi pemasaran ini mencakupi tentang bagaimana bisnis menarik daya beli konsumen, termasuk cara menjaga loyalitas mereka. Dalam poin ini, juga pebisnis harus mampu menjelaskan tentang saluran distribusi pada usaha dengan rinci. 5. Konsep awal yang dapat dikembangkan. Owner dapat menggali dan mengembangkan konsep awal atau utama bisnis lebih dalam. Saat bisnis sudah berjalan, pasti pemilik bisnis dapat merasakan alur perkembangan usaha yang dikembangkannya. Jika dirasa kurang optimal dan dibutuhkan untuk dikembangkan, maka pengusaha dapat merajuk kepada business plan untuk mempertajam konsep bisnisnya. Yang keenam yaitu mengetes dan menganalisis proyeksi keuangan. Perencanaan atau proyeksi keuangan bisnis yang akan dijalankan juga dapat dites dan dianalisa dengan menyusun business plan. Jika proyeksi keuangan tersebut bisnis menunjukkan potensi keuangan yang konsisten dan menjanjikan, bisa dibilang usaha tersebut merupakan bisnis yang siap untuk direalisasikan. Akan tetapi, jika yang terjadi sebaliknya, maka pemilik usaha harus membuat konsep ulang bisnis hingga dapat memberikan proyeksi keuntungan yang diinginkan. Yang ketujuh, lebih tajam dan tepat sasaran. Alasan yang ketujuh adalah sistem operasionalnya akan menjadi lebih tajam dan tepat sasaran. Artinya, setiap aspek kegiatan dalam bisnis akan berjalan sesuai dengan fungsi dan porsinya masing-masing, tanpa harus saling tindih. Jika operasional bisnis dapat berjalan dengan tepat, maka besar kemungkinan bisnis akan mencapai kesuksesan yang diinginkan. 8. Yaitu mengetahui jumlah pesaing. Anda dapat mengetahui seberapa banyak pesaing dari bidang usaha yang akan dirintis nantinya. Dengan business plan, pebisnis harus bisa menganalisis bisnis serupa yang telah dijalankan oleh wirausahawan lainnya. Barulah dengan begitu, pebisnis dapat mengetahui berapa besar kemungkinan terjadinya persaingan bisnis dan ketatnya kompetensi antara pemilik usaha. Seluruh alasan mengapa Anda harus membuat business plan di atas adalah elemen yang penting bagi pebisnis untuk bisa mencapai kesuksesan.
Bahkan setiap poin tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi pastikan rancangan bisnis yang Anda rancang dapat menjelaskan setiap alasan mengapa usaha layak untuk direalisasikan. Luangkan waktu merancang bisnis plan untuk kesuksesan usaha jangka panjang. Sebagian pebisnis tidak menyadari bahwa merancang bisnis plan memiliki peran krusial untuk kesuksesan sebuah usaha. Sehingga Anda dapat mengetahui seberapa besar tekad untuk memulai bisnis dan memperkirakan bagaimana bisnis akan berjalan. Dengan begitu, bisnis yang didirikan nantinya dapat berjalan lancar dan meraih kesuksesan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kunci kesuksesan para calon wirausahawan. Jika ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.